Dia berusia 20-an, tidak bekerja. Tapi malam ini dia akan menggelar pesta di sebuah mansion mewah di Hollywood Hills, Los Angeles. Sewa per malamnya puluhan juta rupiah. Di tubuhnya menempel jaket Gucci seharga motor baru. Di kakinya, sepatu desainer dengan harga makan malam satu keluarga selama sebulan. Dia dikelilingi banyak wanita cantik di sekitarnya. Juga teman-teman yang sama-sama muda, sama-sama kaya mendadak, dan sama-sama tidak peduli pada dunia. Namanya Joel Ortiz. Dia tidak hidup dari gaji ke gaji. Dia hidup dari pesta ke pesta. Uang baginya seperti tisu toilet, sampai-sampai dia bingung cara menghabiskannya. Dia akan menyewa helikopter hanya untuk pergi ke festival musik. Dia akan menyewa limosin hanya untuk pergi makan malam, menghaburkan ribuan dolar di klub malam, membeli botol sampahnya termahal hanya untuk disiramkan ke lantai. Tapi yang membuat geram bukan hanya cara dia menghabiskan uangnya, tapi sikapnya. Joel dan temannya sering melakukan keisengan yang kejam. Saat mereka bosan dengan pesta, mereka akan membuka laptop. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menghancurkan hidup orang lain sambil tertawa. Mereka akan memesan pizza dalam jumlah banyak ke rumah orang asing hanya untuk lelucon. Atau lebih parah, melakukan swatting atau menelepon polisi, mengaku ada penyanderaan di rumah seseorang, sehingga tim SWAT bersenjata lengkap mendobrak rumah orang tak bersalah itu. Sementara, Joel dan temannya menonton kekacauan itu dari layar komputer sambil minum koktail mahalnya. Dia juga sering memposting tumpukan uang tunai di Instagram, pamer saldo dompet digital, dan menertawakan orang yang bekerja keras dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bagi Joel, orang biasa yang bekerja keras hanya seperti karakter bot dalam video game kehidupannya. Tidak nyata baginya. Uang tabungan pensiun orang lain, uang kuliah anak orang lain, baginya hanya angka yang bisa dia pindahkan ke rekeningnya untuk membeli satu lagi pakaian Gucci. Bagaimana seorang mahasiswa dropout dari Boston bisa memiliki akses kekayaan tanpa batas ini? Sebelum menjadi pencuri digital, Joel Ortiz hanyalah seorang anak muda biasa di Boston, Massachusetts. Dia sangat cerdas, tapi kecerdasannya tidak digunakan untuk hal yang produktif. Dan kebosanan bagi anak jenius, ditambah koneksi internet, adalah resep bencana. Joel tidak langsung mencuri jutaan dolar. Dia memulai karir kriminalnya dari hal-hal sepele seperti mencuri username. Di dunia maya, memiliki username yang unik dan pendek adalah status simbol. Nama akun Instagram seperti @taco, @cool, atau @king itu sangat berharga. Joel belajar bahwa dia bisa meretas akun-akun ini, mencurinya dari pemilik asli, dan menjualnya di pasar gelap internet bernama OG Users. Sebagai informasi, OG Users adalah forum pasar gelap tempat para peretas dan penipu memperjualbelikan username media sosial yang langka. Awalnya ini hanya tentang reputasi. Dia ingin dikenal sebagai hacker jagoan di komunitasnya. Dia mencuri akun game Minecraft, akun Twitter dan Instagram. Hanya kejahatan kecil. Tapi disinilah mentalitasnya terbentuk. Dia belajar bahwa mengambil alih identitas digital seseorang itu sangat mudah. Dia belajar bahwa keamanan cyber kebanyakan orang itu rapuh seperti kaca. Motifnya sederhana, uang dan pengakuan. Namun, segalanya berubah ketika demam cryptocurrency meledak. Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lainnya meroket nilainya. Joel menyadari, orang-orang yang hadir di konferensi konsensus di New York, pertemuan terbesar para investor kripto dunia, seringkali juga orang-orang yang berinvestasi di kripto. Kenapa harus capek mencuri akun Instagram seharga $500 kalau bisa mencuri akses ke dompet digital yang isinya $500.000? Disitulah Joel Ortiz menemukan senjata pamungkasnya. Sebuah teknik yang tidak membutuhkan coding rumit, tapi membutuhkan keberanian dan kelicikan manipulasi. Teknik itu bernama SIM swap. Bagaimana Joel Ortiz mencuri jutaan dolar tanpa pernah menyentuh dompet korbannya? Dan bagaimana dia melakukannya sambil duduk santai di kamar tidurnya? Sekilas, SIM swap terdengar teknis. Padahal konsepnya sangat sederhana, tapi dampaknya mengerikan. Sekarang ini, nomor telepon bukan hanya untuk menelepon. Nomor telepon adalah kunci utama kehidupan digital. Untuk masuk ke email, akun kripto, dan transfer uang,
butuh kode OTP SMS. Dan apabila lupa password Instagram juga bisa di-reset via SMS. Joel tahu hal ini. Kelemahannya bukan pada teknologinya, tapi pada manusianya, yaitu operator seluler. Pertama, Joel dan komunitasnya mencari target di media sosial. Mereka mencari orang-orang yang pamer keuntungan kripto atau peserta konferensi blockchain. Mereka mengumpulkan data pribadi target seperti nama ibu kandung, alamat rumah, tanggal lahir. Data ini seringkali bertebaran di internet atau dibeli murah dari dark web. Kedua, Joel tidak meretas satelit. Dia hanya menelepon customer service operator seluler, seperti AT&T atau Verizon di Amerika. Dia akan berakting menjadi si korban, dan mengaku HP-nya hilang, lalu berniat memindahkan nomor lama ke SIM yang baru. Apabila CS bertanya data verifikasi, dia sudah punya semuanya. Jika CS ragu, Joel akan menekan psikologis mereka dengan marah-marah atau memelas. Dan seringkali, CS yang bergaji rendah dan lelah bekerja seharian itu akhirnya menyetujuinya. Ketiga, detik itu juga, sinyal di HP korban akan hilang. Korban biasanya hanya akan berpikir, kemungkinan ada gangguan jaringan, dan akan menunggu 10 hingga 20 menit. Padahal di saat yang sama, nomor HP korban sudah aktif di kartu SIM yang dipegang Joel Ortiz di rumahnya. Keempat, begitu sinyal aktif di HP Joel, dia berlomba dengan waktu. Dia buka email korban, klik lupa password, pilih kirim kode ke SMS. Ting, kode masuk ke HP Joel. Dia ganti password email. Sekarang dia menguasai email korban. Dia cari akun exchange kripto, Binance, Coinbase, dan lain-lain. Reset password, masukkan kode OTP dari SMS, login. Dan di sanalah Joel melihat angka-angka fantastis. Ratusan ribu dolar, jutaan dolar. Tanpa basa-basi, dia mentransfer semua aset itu ke dompet anonim miliknya. Proses ini hanya butuh waktu kurang dari 15 menit. Dalam 15 menit, seseorang kehilangan tabungan seumur hidupnya. Sementara korban masih bengong menatap HP-nya yang no service, Joel sudah merayakan kemenangannya dengan memesan tiket pesawat kelas 1. Joel tidak bekerja sendiri. Dia adalah bagian dari The Community, sebuah kelompok hacker muda yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang bertugas mencari data, ada yang bertugas mencuci uang. Tapi Joel adalah yang paling berani, paling agresif, dan paling sukses melakukan eksekusi. Polisi, khususnya satuan tugas yang menangani kejahatan cyber di California, mulai kebanjiran laporan. Laporannya sama semua. Signal HP saya mati, dan tiba-tiba uang kripto saya lenyap. Awalnya polisi kesulitan. Pelakunya bisa siapa saja dan di mana saja di seluruh dunia. Tapi sang hacker ceroboh. Dia menggunakan HP yang sama untuk melakukan kejahatan dan untuk kehidupan pribadinya. Dan polisi mendapati email HP tersebut mengarah pada seorang pemuda bernama Joel Ortiz di Boston. Polisi mulai memantau pergerakannya. Mereka tidak langsung menangkapnya. Mereka mengumpulkan bukti. Mereka melihat Joel terbang dari Boston ke Los Angeles. Mereka melihat pola belanjanya yang gila-gilaan yang tidak sesuai dengan profil pajaknya. Joel Ortiz sedang berada di bandara. Tujuannya ke Las Vegas. Dia mengenakan jaket Gucci favoritnya dan membawa koper penuh dengan barang bermerek. Dia ke sana untuk menghadiri festival musik terbesar di dunia. Mungkin menyewa penthouse suite di Vegas. Bersiap berpesta dan menghamburkan uang hasil curian. Di terminal keberangkatan, dia sudah ditunggu beberapa detektif kepolisian. Tanpa drama tembak-menembak, Joel Ortiz ditahan tanpa perlawanan. Polisi menyita HP Joel. Di dalamnya, polisi menemukan segalanya. Ada screenshot saldo rekening korban yang dia pamerkan ke temannya, ada bukti chat kejahatannya, video dia sedang di klub malam dan memegang uang hasil curian, dan juga bukti yang paling memberatkan, kunci akses ke dompet kripto yang berisi jutaan dolar hasil curian. Selain Joel, polisi kemudian menggunakan data di HP-nya untuk memburu kaki tangannya. Xavier Narvaez, Nicholas Truglia, dan anggota The Community lainnya mulai diciduk satu persatu berkat jejak yang ditinggalkan Joel. Di persidangan, salah satu korban memberikan kesaksian yang menyayat hati. Dia adalah seorang ayah yang kehilangan tabungan pendidikan untuk anak perempuannya. Uang yang dia kumpulkan selama 10 tahun,
dihabiskan dalam satu malam di klub malam oleh Joel. Joel akhirnya mengaku bersalah atas 10 tuduhan pencurian identitas serta peretasan komputer. Dia menerima kesepakatan tawaran hukuman dan divonis 10 tahun penjara. Joel Ortiz menjadi orang pertama di Amerika Serikat yang dijatuhi hukuman berat khusus untuk kejahatan SIM swapping. Hakim berpendapat, ini bukan kenakalan remaja, ini adalah perampokan digital. Bagi para korban, sebagian uang bisa dikembalikan oleh polisi, tapi sebagian besar sudah hangus menjadi asap rokok mahal dan sewa mansion yang sudah berlalu. Mereka kini hidup dalam ketakutan setiap kali sinyal HP mereka hilang walau hanya sedetik. Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.